Jumat ini pukul 6 waktu Indonesia Barat. 49 tahun menemani, rangkai semangat, sebarkan kebaikan. Sonora FM 92 Jakarta. Your station for news, traffic, and music. Saya Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Sumego, Koordinator Humas Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, mengucapkan selamat ulang tahun ke-49 untuk Radio Sonora. Semoga Radio Sonora ini bisa menjadikan radio yang memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat Sonora dan bisa menjadikan sumber informasi yang paling terpercaya untuk sahabat-sahabat Sonora. Demikian juga bisa menjadi radio yang memang menjadi sumber informasi yang tiada bandingannya. Sekali lagi, selamat ulang tahun, sukses selalu untuk sahabat-sahabat Sonora. 49 tahun Sonora menemani. Rangkai semangat, sebarkan kebaikan. Sonora Update. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Khoirizi, mengungkapkan jemaah umroh asal Indonesia tidak akan diizinkan masuk wilayah Arab Saudi sepanjang kasus COVID-19 di tanah air masih tinggi. Khoirizi menjelaskan, selama kebijakan suspend masih berlaku, penerbangan asal Indonesia tidak diberlakukan masuk ke wilayah Tanah Suci. Karena itu, sulit untuk mengirim jemaah umroh asal Indonesia jika situasi pandemi masih seperti saat ini. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito kembali meminta masyarakat tak mencetak sertifikat vaksin COVID-19 demi melindungi data pribadi yang dimuat dalam sertifikat vaksin. Wiku menyampaikan di dalam sertifikat vaksin terdapat QR Code yang berisi data pribadi. Oleh karena itu, alih-alih mencetak, ia menyarankan masyarakat mengunduh sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Langkah ini penting untuk menghindari terjadinya kebocoran data. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mencopot dengan hormat 2 direksi dan 1 komisaris BUMD PT Jakarta Propertindo. 2 direksi yang diberhentikan yaitu Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto dan Direktur Pengembangan Bisnis Muhammad Hanif Aristianto. Sementara itu komisaris yang diberhentikan adalah Hadi Prabowo. Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan 2 direksi dan 1 komisaris PT Jakpro diberhentikan lewat keputusan para pemegang saham atau KPPS. Demikian Sonora Update. Satu update informasi dari Afghanistan, sahabat Sonora, terjadi ledakan di Bandara Kabul, 12 tentara Amerika Serikat tewas dan 15 lainnya luka-luka. Sedikitnya 12 tentara Amerika Serikat tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam insiden ledakan bom di luar Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Kamis siang. Korban tewas dari pihak keluarga sipil Afghanistan sedang dihitung. Kita akan simak laporan dari reporter VOA Eva Mazrieva. Silakan, Eva. Sedikitnya 13 tentara Amerika tewas dan 15 lainnya luka-luka ketika sebuah bom meledak di Abbey Gate di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul hari Kamis. Panglima Komando Pusat Amerika CENTCOM, Jenderal Kenneth McKenzie Jr. mengatakan, selain tentara Amerika, sejumlah warga sipil Afghanistan juga tewas dan luka-luka dalam ledakan itu. Tapi ia belum memberi rincian lebih lanjut. The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. At this time, we know that 12 U.S. service members have been killed in the attack, and 15 more service members have been injured. A number of Afghan civilians were also killed and injured in the attack. Pentagon sebelumnya menyebut serangan itu sebagai serangan rumit yang mengakibatkan sejumlah warga Amerika dan warga sipil lainnya tewas dan cedera. McKenzie mengatakan lepas dari terjadinya ledakan itu, misi evakuasi seluruh warga Amerika dan warga Afghanistan yang rentan dari negara itu masih akan terus berlanjut. Let me be clear, while we're saddened by the loss of life, both U.S. and Afghan, we're continuing to execute the mission. Our mission is to evacuate U.S. citizens, third country nationals, special immigrant visa holders, U.S. Embassy staff, and Afghans at risk. Juru bicara Pentagon John Kirby men-tweet di Twitter, kami juga dapat mengukuhkan bahwa setidaknya ada satu ledakan lain di atau di dekat Hotel Baron, tak jauh dari Abbey Gate. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Presiden Amerika Joe Biden direncanakan akan menyampaikan pernyataan sekitar jam 5 sore waktu DC. Ia terpaksa menangguhkan rencana pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang sudah direncanakan sejak lama karena ingin memusatkan perhatian pada insiden ledakan bom di Bandara Kabul ini. Sementara itu, juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengutuk ledakan itu.
Kami mengutuk keras insiden keji ini dan akan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menyeret pelakunya ke muka hukum, ujarnya. Ribuan orang telah berbondong-bondong datang ke bandara beberapa hari terakhir ini untuk berupaya meninggalkan Afghanistan setelah Taliban mengambil alih negara itu pada 15 Agustus lalu. Sumber di Taliban mengkonfirmasi pada VOA bahwa seorang pembom bunuh diri meledakkan diri di sebuah area di luar bandara di mana terdapat sejumlah besar orang, termasuk perempuan. Pemerintah Barat sebenarnya telah mengeluarkan peringatan tentang ancaman teror di bandara itu dan mengatakan mereka yang berkumpul agar dapat dievakuasi dari Afghanistan harus pindah ke lokasi yang jauh lebih aman. Mengingat ancaman keamanan di luar gerbang bandara Kabul, kami menyarankan warga Amerika untuk menghindari bepergian ke bandara dan berada di sekitar gerbang bandara saat ini, kecuali jika Anda menerima instruksi dari perwakilan pemerintah Amerika untuk melakukan hal itu. Demikian petikan pernyataan Kedutaan Besar Amerika di Kabul di situsnya. Warga Amerika yang berada di Abbey Gate, gerbang timur atau gerbang utara, harus pergi sekarang, tambah pernyataan itu. Sebagian korban tewas dan cedera telah dilarikan ke rumah sakit darurat di Kabul yang dikelola oleh LSM International dan selama ini memang merawat korban perang dan ranjau darat. Saluran-saluran berita Afghanistan mencuit foto-foto dan video warga yang membawa korban luka-luka dengan tandu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Rabu memang telah menegaskan bahwa Amerika melihat potensi ancaman dari afiliasi kelompok ISIS di Afghanistan. It's hard to overstate the complexity and the danger of this effort. We're operating in a hostile environment in a city and country now controlled by the Taliban with the very real possibility of an ISIS-K attack. Sulit untuk melebih-lebihkan kerumitan dan bahaya upaya evakuasi ini, ujar Blinken dalam konferensi pers di Departemen Luar Negeri. Kami beroperasi di lingkungan yang tidak bersahabat di kota dan negara yang kini dikendalikan Taliban, dengan kemungkinan yang sangat nyata akan terjadinya serangan oleh ISIS-K. Kami mengambil setiap langkah pencegahan, tapi ini sangat beresiko tinggi, ujarnya. Amerika berjanji untuk tetap melanjutkan upaya mengeluarkan warga Amerika, penduduk tetap Amerika, sekutu dan warga Afghanistan yang rentan lainnya, meskipun melewati batas waktu 31 Agustus, tenggat yang ditetapkan bagi seluruh pasukan Amerika untuk keluar dari Afghanistan. Let me be crystal clear about this. There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide they want to leave to do so, along with the many Afghans who have stood by us over these many years and want to leave and have been unable to do so. Tidak ada tenggat waktu untuk mengeluarkan warga Amerika dan warga Afghanistan yang ingin keluar setelah 31 Agustus, tegas Blinken. Ia juga menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan dilupakan. Ditambahkannya, seperti yang saya katakan, kami akan menggunakan setiap piranti ekonomi dan politik yang kami miliki untuk menekan Taliban agar membiarkan orang-orang meninggalkan negara itu. Demikian laporan tim VOA. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Saatnya Sonora Pagi. Pada kenyataannya kan penyebaran COVID sendiri masih tinggi ya. Jika harga itu tetap, harga itu tidak bergejolak, maka bisa disimpulkan kita nggak pernah tahu 6 bulan ke depan apakah kita masih seperti ini atau enggak. Ragam informasi di Sonora Pagi. Yang pertama, ruas tol Jakarta-Tangerang, simpang susun Cawang arah ke Cikampek, ataupun pagi ini terjadi kepadatan, kisaran sedikit kepadatan, kisaran Bekasi Timur. Arah sebaliknya, dan di pos pol bandara, petugas dari sampai jam 10 nanti. Bergerak bersama. Pulihkan Indonesia. Persembahan KG Radio Network. Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Sonora Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat 27 Agustus 2021. Kembali menjumpai Anda. Siap kami berbagi informasi lalu lintas ya, informasi-informasi penting lainnya juga yang sudah dihimpun tim redaksi kami. Kali ini kita juga akan ketahui bagaimana situasi lalu lintas di ibu kota. Kami sudah terhubung dengan TMC Polda Metro Jaya. Ada Aibda Yogi yang sudah siap kali ini berbagi bersama kita. Selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi Mas Yudi. Salam sehat Pak Yogi, terima kasih untuk waktunya. Seperti apa pantauan lalu lintas di ibu kota untuk pagi ini Pak? Ya, untuk pagi hari ini kontraflow sudah dibuka untuk ruas tol dalam kota, Cawang yang mengarah ke arah Semanggi. Begitu juga untuk satu arahnya, Layangan Antasari,
Pasar Cipete yang mengarah ke arah Blok M. Untuk kelancaran arus berangkat pagi hari ini 060 sampai dengan pukul 9. Silakan bagi pengendara lalu lintas jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan sejak tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ini untuk kawasan ganjil genap hanya berlaku di 3 ruas saja untuk kegiatan pembatasan mobilitas melalui kawasan ganjil genap. Yang pertama sepanjang Jalan Sudirman, yang kedua Tamrin, yang ketiga Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Informasi tersebut kita ulang untuk agar pengendara tetap mengikuti ketentuan mobilitas melalui kegiatan pembatasan mobilitas melalui kegiatan kawasan ganjil genap. Berikutnya untuk pantauan arus lalu lintas untuk seputaran arus lalu lintas pagi hari ini seputaran Lenteng Agung yang mengarah ke arah Pasar Minggu. Ini ada ketersedatan terutama di depan seputar kampus ISIP Lenteng Agung dari 3 lajur menjadi 2 lajur imbas adanya putaran flyover ISIP Lenteng Agung, namun selepas putaran tersebut terpantau ramai lancar kembali. Berikutnya untuk seputaran wilayah PGC Cililitan, Jakarta Timur yang mengarah ke arah seputaran MT Haryono dan seputaran Cawang Buki masih ramai lancar. Ketersendatan di seputaran BNN Cawang Jakarta Timur yang mengarah ke arah seputaran MT Haryono. Ini ada ketersendatan imbas pertemuan arus dari Cawang Kompor dan yang mengarah ke arah seputaran Tegal Parang. Dan proyek infrastruktur masih ada di seputaran wilayah Apotek Senopati, Jakarta Selatan yang mengarah ke arah seputaran Gereja Santa di lajur kiri dan kanan masih ada proyek galian saluran air. Dan yang terakhir untuk seputaran depan kampus Universitas Saharjo, ini di lajur kiri masih ada proyek galian jaringan utilitas, ada ketersendatan satu ruas jalan yang mengarah ke arah seputaran Manggarai. Demikian, Mas Yudi. Pak Yogi, untuk informasi pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini di mana saja, Pak? Ya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini untuk wilayah Jakarta Timur di Mall Grand Cakung, Jakarta Pusat di Lapangan Banteng, untuk seputaran wilayah Jakarta Barat di LTC Glodok, Jakarta Selatan, Kampus Trilogi Kalibata dan Jalan M. Saidi Raya Petukangan, Jakarta Selatan. 2 lokasi untuk Jakarta Selatan. Dan untuk STNK keliling hari ini 5 wilayah DKI, Depok, Tangerang, dan Bekasi berada di halaman parkir samsat masing-masing untuk antisipasi pencegahan dari virus COVID-19. Demikian. Ya, terakhir boleh disampaikan juga Pak Yogi terkait imbauan kepada masyarakat dan sahabat Sonora, silahkan. Ya, kami imbau bagi pengendara roda 2 dan roda 4 tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan dari virus COVID-19 dan terutama untuk roda 4 tetap patuhi ketentuan pembatasan mobilitas melalui kawasan ganjil genap untuk antisipasi pencegahan dari penyebaran virus COVID-19. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yogi informasinya. Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Ya, informasi lain sahabat Sonora kita juga akan simak kali ini pantauan langsung yang akan disampaikan oleh reporter kami Dorothea Agatha. Selamat pagi, silakan informasinya. Ya, sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada dari Harmoni menuju kota pada pagi hari ini terpantau bergerak lancar. Begitu juga di arah sebaliknya, yakni di Jalan Hayamuruk yang menuju Harmoni, Juanda maupun Majapahit pada pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Antrean kendaraan jalan setiap traffic light-nya juga terpantau normal. Kemudian kami juga memantau Jalan Sukarjo Wiryo Pranoto dari Sawah Besar menuju Hayamuruk ataupun Gajah Mada juga pada pagi hari ini juga masih terpantau bergerak lancar di kedua arahnya. Begitu juga dengan Jalan Kiai Haji Zaidul Arifin ataupun Ketapang yang menuju Gajah Mada atau arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih bergerak lancar di kedua arahnya. Cuaca berawan dari sekitar Gajah Mada yang melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Tea juga informasinya untuk sahabat-sahabat Sonora yang juga ingin melengkapi pantauan lalu lintas atau informasi penting lainnya di sekitar Anda. Silakan Anda bisa sampaikan langsung ke Pusat Informasi Sonora. Pagi hari ini ada rekan saya Widi yang akan membantu Anda. 0812-122-9200 nomor WA dan Telegram yang bisa Anda hubungi, atau juga bisa menghubungi telepon kami di 0216386920. Mention juga Twitter kami dan juga Instagram, Facebook di @sonorafm92. Anda masih bersama kami di Sonora Network.